Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan berbagi resep olahan ubi rambat yang super simple, mudah dan enak. Tampilannya sangat cantik, menarik dan super kekinian. Jadi sangat cocok untuk ide suguhan maupun sebagai ide jualan. Langsung saja mari kita membuat. Untuk langkah yang pertama, siapkan 125 gram gula pasir, kemudian masukkan ke dalam wok pan. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian tuangkan 50 ml air mineral. Selanjutnya tambahkan secukupnya pasta vanila atau jika ada bisa diganti dengan daun pandan. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya masak sampai mendidih dan gula pasir larut. Setelah mendidih dan gula pasir larut, langkah selanjutnya masukkan 200 gram kelapa parut. Gunakan kelapa parut kasar setengah tua. Lalu ini kita aduk campur hingga rata dan masak sampai kadar air menyusut atau kelapa menjadi matang. Setelah kadar air menyusut dan kelapa benar-benar tanak, kemudian angkat dan dinginkan. Setelah unti kelapa dingin, kemudian ambil sebanyak 1 sendok makan. Lalu bulatkan. Kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Supaya ukurannya sama, bisa menggunakan sendok takar atau ditimbang. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, siapkan 350 gram ubi jalar. Kemudian kukus selama 20 menit atau sampai dengan lunak. Nah, berikut ini setelah saya kukus. Selagi ubi masih panas, kemudian lumatkan. Gunakan bantuan garpu atau sendok seperti ini. Pastikan benar-benar lembut. Setelah cukup lembut, selanjutnya tambahkan 150 gram tepung beras ketan. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian secukupnya pasta vanila atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Setelah cukup rata, selanjutnya tuangkan 60 ml air mineral. Tuangkan secara bertahap. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Penggunaan air bisa lebih atau kurang, disesuaikan saja dengan tingkat kelembapan dari ubinya. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian ambil sedikit adonan, lalu pindahkan ke dalam mangkok atau wadah lain. Kemudian tambahkan secukupnya pewarna hijau tua. Lalu aduk campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini. Ini nanti untuk daun. Setelah tercampur rata, kita sisihkan sejenak. Langkah selanjutnya, tambahkan secukupnya pewarna merah cabai. Ini untuk adonan dasar. Lalu campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah tercampur rata, selanjutnya ambil adonan sebanyak 1 sendok makan penuh. Kemudian bulatkan adonan. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah cukup bulat, kemudian ini kita pipihkan ke dalam. Pipihkan ke dalam seperti mangkok. Selanjutnya ambil unti kelapa yang sudah dibulatkan sebelumnya tadi, kemudian masukkan ke dalamnya. Kemudian tutup dengan adonan. Nah, seperti ini, pastikan tertutup rapat supaya tidak bocor. Lalu bentuk bulat. Setelah cukup bulat, kemudian bisa dibentuk menyerupai buah stroberi. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Pertama, ambil adonan sebanyak 1 sendok makan penuh. Kemudian ini kita bulatkan. Setelah cukup bulat, kemudian pipihkan ke dalam seperti mangkok. Lalu tambahkan dengan isian unti kelapa.
kemudian tutup dengan adonan lalu bulatkan kembali. Setelah cukup bulat, kemudian bentuk menyerupai buah stroberi. Nah, kira-kira seperti ini, lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai, langkah berikutnya ambil sedikit adonan warna hijau, kemudian pipihkan di atas daun pisang. Kira-kira seperti ini, kemudian cetak menggunakan cetakan yang seperti ini. Gunakan cetakan motif daun yang seperti ini atau bisa yang lain. Lalu kita rapikan. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya tempelkan pada adonan dasar. Kira-kira seperti ini. Langkah berikutnya beri motif menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi. Lakukan hingga selesai. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Selanjutnya bisa ditambahkan dengan daun pisang. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Pertama, ambil adonan dasar, kemudian tempelkan untuk motif daun. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya, tambahkan motif bintik-bintik. Gunakan bantuan tusuk sate. Selanjutnya, lapisi dengan daun pisang. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 20 sampai dengan 22 buah. Untuk yang terakhir, tambahkan cengkeh di sini sebagai batang. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai, ini kita bisa kukus selama 25 menit. Gunakan api sedang saat mengukus. Jangan lupa setiap 5 menit sekali buka tutup pengukus. Tunggu hingga uapnya berkurang. Nah, seperti ini. Hilangkan uapnya terlebih dahulu, kemudian tutup kembali. Tujuannya supaya kue tidak melebar. Setelah 25 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 25 menit, supaya glowing, kemudian olesi dengan minyak sayur. Nah, seperti ini, lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk langkah yang terakhir, tambahkan biji wijen yang sudah disangrai. Nah, seperti ini opsional. Apabila untuk jualan, bisa dikemas menggunakan plastik mika kue persegi seperti ini. Berikut ini untuk kue bugis motif stroberi, siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Tekstur kuenya super lembut. Sedangkan untuk rasa, gurih, manis, legit, dan super enak banget. Beneran ini resep nyata, enaknya tiada duanya, wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.